Mereka memiliki tinggi badan ratusan meter. Mereka khusus memakan manusia. Kemungkinan selamat jika ditangkap oleh mereka sangat kecil. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu memakan semua manusia di dunia ini. Manusia yang kecil bagaikan semut di hadapan mereka. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Dalam waktu singkat, lebih dari 90% manusia telah dimusnahkan. Untuk melawan serangan dari para raksasa, manusia yang selamat bersatu. Membangun tembok raksasa setinggi 50 meter. Di bawah perlindungan tembok tinggi, manusia hidup dengan aman selama ratusan tahun. Sepertinya mereka telah melupakan keberadaan raksasa. Beberapa orang bahkan menganggap raksasa hanya mitos yang tidak nyata. Hingga pada hari ini, orang-orang akhirnya mengingat kembali ketakutan yang pernah dikuasai oleh raksasa. 3 orang muda yang menginginkan kebebasan penuh terhadap dunia luar. Mereka juga tidak percaya akan keberadaan raksasa di luar tembok. Maka mereka memanfaatkan ketidaktahuan penjaga. Diam-diam mendekati bawah tembok tinggi. Siap untuk memanjat dan mencari tahu. Tapi belum mulai memanjat, langsung ditangkap oleh penjaga yang datang. Harus tahu bahwa mendekati tembok kota adalah tindakan kriminal yang dilarang. Kemungkinan besar akan dihukum mati. Untungnya, pria tua yang memimpin mengenal Eren dari ketiga orang itu. Mereka berhasil lolos dengan selamat. Pria tua itu juga memberitahu Eren bahwa penyelidikan di luar tembok akan segera dimulai. Jika benar-benar ingin pergi melihat, maka daftarlah untuk bergabung dengan pasukan penyelidik. Tentu saja Eren tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi saat dia merasa senang tentang hal itu, tanah tiba-tiba mengalami guncangan hebat. Seluruh tembok mulai goyah. Mereka mengira itu adalah gempa bumi. Namun suara raungan yang menakutkan tiba-tiba terdengar. Beberapa orang tiba-tiba melihat ke atas. Mereka melihat monster raksasa yang legendaris. Benar-benar ada raksasa. Lebih tinggi dari tembok kota. Sangat mengejutkan. Apakah tidak aman di dalam tembok? Beberapa orang tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Penjaga di kejauhan panik. Tidak disangka rupanya raksasa ini lebih tinggi dari tembok 50 meter. Bersama dengan raungan raksasa, tembok kota yang kokoh seketika tercipta lubang besar. Batu-batu besar yang terlempar merusak banyak bangunan. Penjaga di atas meriam siap untuk melawan. Namun raksasa segera menghilang di tengah asap tebal. Namun bahaya belum berakhir. Banyak raksasa biasa sudah sangat lapar. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam tembok. Penjaga segera membuka api untuk melawan. Namun raksasa-raksasa ini tidak bisa dibunuh. Bagian yang terkena tembakan cepat sembuh. Belum sempat untuk serangan berikutnya. Raksasa sudah berada di depan mereka. Penjaga yang putus asa hanya bisa berdiri menunggu untuk dimakan. Saat garis pertahanan terakhir ditembus, penduduk yang putus asa juga menghadapi akhir mereka. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri dengan susah payah. Namun di mata para raksasa, mereka seperti semut yang berlarian ke sana kemari di dalam panci yang panas. Tidak peduli bagaimanapun, mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir dimakan. Eren dan 2 orang lainnya juga bergabung dengan kelompok yang berusaha melarikan diri. Tapi raksasa ada di mana-mana. Mereka sudah dikelilingi oleh para raksasa. Semua orang berdesakan masuk ke dalam sebuah rumah yang tampaknya aman dengan susah payah. Bahkan bayi yang menangis di tanah pun tidak ada yang memperhatikan. Mikasa yang baik hati merasa tidak tega. Maka dia dengan tegas melarikan diri dari kerumunan untuk menyelamatkan. Namun Eren malah dibawa oleh kerumunan ke dalam rumah. Melihat para raksasa sudah mendekat, orang-orang yang masuk ke dalam rumah dengan tanpa ragu mengunci pintu. Orang-orang di luar berhamburan dan melarikan diri. Hanya Mikasa yang memeluk bayi tidak sempat melarikan diri. Dengan putus asa, dia duduk bersila di tempatnya menunggu kematian yang akan datang. Di dalam rumah, Eren ingin menyelamatkan mereka. Namun, orang lain tidak setuju. Dia hanya bisa melihat semuanya dengan mata terbuka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Semua orang ketakutan dan tidak berani berbicara. Eren tidak peduli dengan perlawanan mereka. Dia dengan tegas keluar dari rumah. Namun, Mikasa sudah menghilang entah kemana. Sepertinya dia sudah dimakan oleh raksasa. Namun, dia belum pulih dari kejutan. Dari belakang, terdengar jeritan raksasa. Eren berbalik dan melihat. Dia melihat mereka sedang menghancurkan atap. Hanya dalam beberapa detik, atapnya langsung terangkat. Dan orang-orang yang bersembunyi di dalamnya menderita. Rumah perlindungan seketika berubah menjadi kuburan mereka. Desa yang dulu ramai dan makmur kini hancur berantakan. Di mana-mana terdapat puing-puing dan anggota tubuh yang terpotong. Hanya Eren yang tersisa, berjalan sendirian di tengah reruntuhan. Dalam serangan liar para raksasa, wilayah pertanian terluar segera jatuh ke tangan musuh. Orang-orang yang selamat terpaksa mengungsi ke wilayah bisnis di tengah kota. Namun, jumlah pengungsi yang besar ditambah dengan kehilangan lahan pertanian. Bagi mereka yang kekurangan sumber daya secara serius, ini adalah pukulan telak. Kekurangan makanan segera menjadi masalah paling serius saat ini. Untuk merebut kembali tanah yang hilang, mereka harus berani keluar dan memperbaiki tembok luar yang hancur.
menghentikan lebih banyak raksasa masuk, kemudian menghabisi raksasa di dalam. Untuk itu, mereka menghabiskan 2 tahun waktu, melatih pasukan penyelidik khusus, untuk melaksanakan misi berbahaya ini. Dan di antara mereka adalah Eren dan Armin yang selamat pada awalnya. Selain itu, mereka juga mengembangkan perangkat manuver 3 dimensi yang dapat melawan raksasa. Perangkat ini akan melepaskan tali baja, yang ditempatkan pada raksasa atau bangunan, kemudian dikombinasikan dengan pelepasan gas, dapat dengan leluasa bergerak di bawah hidung para raksasa. Setelah 2 tahun pertempuran, mereka juga mengetahui bahwa titik lemah para raksasa ada di leher. Hanya perlu memotong daging leher belakang secara utuh, maka para raksasa dapat dibunuh dengan tuntas. Dan sebelum berangkat, Komandan tertinggi, Tuan Putih, juga berseru dengan semangat, "Berikan hatimu." Segera malam pun tiba. Karena jadwal tidur para raksasa sama dengan manusia, maka pasukan penyelidik memilih untuk bergerak pada malam hari. Namun mereka sangat sensitif terhadap suara. Oleh karena itu, harus selalu waspada. Namun tidak lama setelah mobil berangkat, salah seorang rekan tim merasakan sesuatu yang aneh. Semua orang turun dari mobil dan melihat. Ternyata hanya beberapa ekor sapi. Namun ketika mereka bersiap-siap untuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, salah seorang rekan tim perempuan mendengar tangisan anak kecil. Tanpa peduli dengan peringatan dari Eren, dia dengan tegas pergi mendekat. Eren yang khawatir akan kejadian buruk juga akhirnya mengikutinya. Saat kedua orang baru saja masuk ke reruntuhan bangunan, cairan bening yang banyak mengalir di kepala teman wanitanya. Keduanya mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ternyata itu adalah bayi raksasa yang sedang makan. Setelah bayi raksasa melihat kedua orang itu, makanan di tangannya tiba-tiba tidak enak lagi. Ingin meraih mereka dengan tangannya, namun tidak sengaja jatuh dari atas. Bayi raksasa yang marah segera menangis dan memanggil ibunya. Suara yang menggelegar seketika menggema di seluruh reruntuhan. Orang-orang di luar baru saja menyadari ada yang tidak beres. Lalu melihat Eren dan temannya membawa raksasa berlari ke arah mereka. Levi melihat situasinya tidak baik. Ia dengan tegas memilih untuk melarikan diri dengan mobil. Sementara orang-orang yang tidak naik mobil hanya bisa berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun bagaimana mungkin kecepatan manusia bisa melarikan diri dari kejaran raksasa? Sebuah raksasa dengan tinggi puluhan meter segera menghalangi jalannya. Saat semua orang mengira mereka pasti akan mati, muncul sosok yang anggun secara tiba-tiba. Dalam sekejap, dia mengatasi raksasa di depannya. Ternyata Kapten Heng yang menunggu mereka berkumpul di sini. Kemudian muncul satu sosok lagi. Dia mengatasi raksasa lain yang melompat ke arahnya. Eren memandang dengan seksama. Ternyata itu Mikasa yang dia kira sudah dimakan oleh raksasa. Tak disangka dia masih hidup. Bahkan tak terbayangkan bahwa hubungannya dengan Kapten Heng begitu istimewa. Setelah bahaya terselesaikan, keduanya segera pergi bersama. Dan tim juga menemukan tempat yang aman. Siap istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, yang tidak mereka duga, raksasa dengan cepat menemukan tempat ini. Teman wanita Eren langsung ditangkap. Kemudian lebih banyak raksasa muncul di sekitar mereka. Mereka dikelilingi oleh posisi tim. Semua orang segera masuk ke dalam mode pertempuran. Mereka semua mengenakan perangkat manuver 3D dan menyerang raksasa. Kecuali Kapten Heng dan Mikasa. Orang-orang yang tersisa tidak memiliki pengalaman pertempuran sama sekali. Orang yang beruntung berhasil menyelamatkan nyawanya dengan selamat. Orang yang kurang beruntung mati dengan cara yang lebih mengerikan satu persatu. Beberapa orang dihantam ke dinding dan hancur berkeping-keping. Beberapa orang langsung dimakan. Tidak lama kemudian, seluruh tim sudah mengalami lebih dari setengah korban jiwa. Dalam keadaan kacau, Kapten Hanji tiba-tiba menyadari, ada seseorang yang diam-diam mengendarai mobil yang penuh dengan bahan peledak. Dia juga menyalakan bahan peledak di dalam mobil. Jika tidak ada bahan peledak, itu berarti misi ini akan dianggap gagal. Ternyata mobil itu dikendarai oleh seorang anggota tim perempuan. Ternyata baru saja terjadi. Dia kehilangan suaminya. Untuk membalas dendam atasnya, anggota tim perempuan tidak lagi peduli dengan tugas. Orang lain mencoba untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Setelah ledakan yang hebat, hanya satu kaki raksasa yang meledak. Selain membuang-buang bahan peledak, tidak ada efek sama sekali. Melihat raksasa mulai menyerang rekan timnya lagi, Eren tidak bisa lagi mengendalikan kemarahan dalam dirinya. Dengan tegas ia meluncur ke arah para raksasa. Setelah berhasil menghindari serangan raksasa berulang kali, Eren akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatasi salah satunya. Namun kegembiraannya tidak berlangsung lama. Ia tanpa sengaja jatuh ke dalam mulut raksasa lainnya. Meskipun berhasil menghindari nasibnya untuk dimakan, namun ia juga kehilangan satu kaki, dan terlempar ke atap jauh. Armin yang melihat adegan ini sangat khawatir akan keselamatan Eren. Tak disangka, detik berikutnya, dia sendiri tidak sengaja ditangkap oleh raksasa. Sasha segera melepaskan anak panah dari tangannya. Namun bagi raksasa, itu seperti akupuntur. Bahkan pedang baja dari perangkat manuver 3D, tidak bisa menembus leher belakang raksasa ini.
melihat teman lamanya akan segera dimakan. Di atas gedung, Eren dengan tekad yang kuat. Hanya dengan satu kaki, dia berdiri dengan susah payah. Dia terbang ke dalam mulut raksasa dengan menggunakan perangkat manuver 3 dimensi. Pada saat-saat terakhir, dia menarik Amin kembali dari ambang kematian. Namun dia sendiri tergelincir ke perut raksasa melalui tenggorokannya. Hanya satu lengan tersisa terjatuh di depan Amin. Di dalam perut yang penuh dengan asam lambung, adalah pendamping yang sedang dicerna. Saat ini, Eren sudah benar-benar marah. Aku akan mengusir kalian semua. Raksasa mendekati Mikasa, masih ingin menyakiti dia, namun segera merasa sesuatu tidak beres. Sepertinya ada sesuatu yang ingin pecah keluar dari perutnya. Dalam sekejap, sebuah tangan raksasa merobek mulut raksasa itu. Seluruh tubuh raksasa itu meledak. Sebuah raksasa yang sangat menekan muncul tiba-tiba di depan mata. Raksasa asal dalam tubuh Eren akhirnya terbangun. Di tengah pandangan takut semua orang, raksasa purba mulai menyerang raksasa biasa. Menghadapi raksasa purba yang cerdas dan ahli bela diri, raksasa biasa tidak berdaya. Beberapa yang menyerang langsung ditumbangkan. Namun karena pertama kali menggunakan kekuatan raksasa, Eren yang kelelahan juga terjatuh. Semua orang menyadari bahwa raksasa ini berbeda, maka segera memotong leher belakang sebelum tubuhnya menghilang. Barulah mereka menyadari orang di dalamnya adalah Eren. Dan tangan dan kaki yang putus milik Eren tumbuh kembali. Mereka semua menatap semua ini dengan tidak percaya. Namun tidak menyadari bahwa Kapten Heng berdiri di atas gedung, menampilkan senyuman yang bermakna. Sepertinya semua ini ada dalam rencananya. Eren menggunakan kekuatan raksasa untuk mengalahkan semua raksasa biasa, namun juga mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Diikat oleh komandan tertinggi, Darius Zhakli, manusia bisa berubah menjadi raksasa. Bagi mereka, itu adalah ancaman besar, karena ratusan tahun yang lalu, kemunculan tiba-tiba raksasa, hampir membuat manusia punah. Itu adalah tembok yang dibangun oleh leluhur, hanya untuk melindungi tanah air tempat manusia bertahan hidup. Meskipun tanah dan sumber daya terbatas, namun juga bisa dianggap adil. Untuk menghindari perang, para penguasa tidak segan-segan membatasi pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan senjata. Manusia juga mengalami periode damai selama ratusan tahun. Tetapi jika manusia yang bisa berubah menjadi raksasa muncul, maka keseimbangan ini akan terganggu. Jadi menurut pendapat Tuan Bai, Eren harus dihancurkan. Tetapi saat dia memerintahkan untuk menembak, Armin malah berdiri di depan. Sebagai teman sejak kecil, tentu saja dia tidak bisa melihat Eren mati di depan matanya begitu saja. Tapi si tua sama sekali tidak peduli. Tidak ada yang bisa menghentikan eksekusi Eren. Tiba-tiba ada suara dentuman keras di atas kepala. Ternyata muncul raksasa cerdas lainnya. Langsung saja menghancurkan si tua menjadi seperti daging burger. Itulah raksasa berbaju besi yang legendaris. Bahkan peluru pun tak bisa melukai baju besinya yang kokoh. Di depan mata semua orang, raksasa berbaju besi itu membawa pergi Eren begitu saja. Meskipun tim mengalami kerugian besar, tapi tugas mereka untuk menutup lubang di tembok masih harus dilanjutkan. Masalah terbesar sekarang adalah tidak ada bahan peledak. Saat itulah Amin tiba-tiba teringat ada bom tuli yang belum meledak di bukit desa mereka. Ada sebuah bom bisu yang belum meledak, mungkin bisa dimanfaatkan. Maka segera berangkatlah mereka, mengendarai truk menuju lokasi. Berhasil mengeluarkan bom tuli dari tanah. Nantinya setelah dimodifikasi oleh Amin, bom tuli ini akan menjadi rudal dengan kekuatan hancur yang besar. Sementara itu, Eren terbangun dari pingsannya. Ternyata Kapten Fulah yang menyelamatkan dirinya sendiri. Saya bertemu dengan raksasa yang menangkapmu dan kemudian menyelamatkanmu. Tapi raksasa itu berhasil melarikan diri. Kemudian Kapten Heng mengungkapkan kebenaran tentang raksasa kepada Eren. Ternyata 100 tahun yang lalu, para ilmuwan menggunakan ramuan yang mereka ciptakan untuk melakukan eksperimen pada manusia. Inilah lahirnya raksasa, makhluk yang mengerikan. Dan kemudian entah mengapa, banyak orang biasa tiba-tiba berubah menjadi raksasa tanpa kesadaran. Perang antara manusia dan raksasa pun dimulai. Namun seiring bertambahnya jumlah raksasa, manusia terus menderita kekalahan. Seluruh dunia pun menghadapi kiamat. Hingga pembangunan tembok tinggi, manusia akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Namun menurut Kapten Heng, semua ini adalah konspirasi yang dirancang dengan cermat oleh para penguasa. Untuk memperkuat kekuasaan mereka, mereka menciptakan raksasa untuk menimbulkan ketakutan pada manusia terhadap raksasa, dan juga membangun tembok tinggi untuk melindungi manusia. Hal ini juga membatasi perkembangan teknologi manusia, membekukan pikiran orang biasa. Semua ini dilakukan agar hak mereka tidak terancam. Namun karena berlangsung selama ratusan tahun, orang-orang sudah lupa akan ketakutan dikuasai oleh raksasa. Bahkan muncul keinginan untuk menjelajahi dunia luar. Hal ini tanpa ragu merupakan ancaman bagi para penguasa. Jadi pada saat itu, raksasa tiba-tiba muncul lagi. Jelasnya, kedatangan raksasa bukanlah kebetulan.
melainkan penguasa ingin mencegah orang-orang untuk memiliki keinginan melintasi tembok, dengan sengaja merusak tembok dan membiarkan raksasa masuk. Jika tidak ada perubahan, maka hal ini akan terus berulang. Oleh karena itu, Kapten Heng ingin memanfaatkan kekuatan raksasa dari Eren untuk bersama-sama mengakhiri semua ini. Eren merasa itu masuk akal setelah mendengarnya. Maka dia memilih untuk bergabung. Mereka berdua pergi keluar, bertemu dengan pasukan penjelajah lama. Mereka semua adalah orang-orang dengan tujuan yang sama. Mereka tidak hanya memiliki bahan peledak, ada senjata canggih sebelum kiamat manusia. Eren mengira tugas mereka adalah untuk menutup tembok. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah semua persiapan selesai, mereka berangkat. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Armin dan yang lainnya. Kapten Heng hendak menggunakan rudal ini. Tapi ketika dia mengungkapkan rencananya, semua orang terkejut. Karena tujuannya bukan untuk menutup lubang tembok yang rusak, melainkan untuk meledakkan tembok kedua. Sehingga para raksasa bisa masuk ke pusat tembok tinggi dan memulai perang terhadap para penguasa. Untuk mengakhiri pemerintahan penindasan mereka. Tentu saja Eren tidak akan menyetujuinya. Karena dia sudah melihat banyak warga biasa mati di mulut para raksasa. Jika memulai perang, akan menyebabkan lebih banyak kematian orang tak berdosa. Dia tidak ingin melihat tragedi semacam itu terjadi lagi. Namun menurut Kapten Heng, untuk mendapatkan kebebasan, pasti harus mengorbankan sesuatu. Jalan yang berbeda tidak akan bersatu. Eren mengeluarkan pedang besi dan menusuk ke arah Kapten Heng. Ingin menghentikan perilaku gilanya. Namun hanya dengan satu tatapan, dia langsung tersungkur. Mikasa juga berada di pihak Eren. Hasilnya juga sama-sama disiksa. Melihat bahwa orang-orang ini tidak mendengarkan, Kapten Heng akhirnya harus menghilangkan hambatan. Tiba-tiba seutas tali besi terbang mendekat. Sangat kuat berdiri di depan. Untuk melindungi semua orang agar bisa melarikan diri. Dia menggunakan perangkat manuver 3 dimensi. Dengan susah payah menarik menara yang hampir roboh. Sambil meledakkan bom di bawahnya. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sangat kuat menghabisi semua bawahan Kapten Heng. Dan memberikan waktu untuk Eren dan yang lainnya untuk melarikan diri. Namun tak disangka truk itu tidak lama kemudian. Kapten Heng mengejarnya. Saya pikir dia tidak punya peluang untuk menang sendirian ILLI. Namun di hadapan tatapan terkejut semua orang. Kapten Heng malah menarik pedang besi ke arah jantungnya sendiri. Mengeluarkan kekuatan raksasa dalam tubuhnya. Mereka baru menyadari. Kapten Heng adalah raksasa pelindung yang menculik Eren. Eren ingin menirunya setelah melihat situasinya. Tetapi dia dicegah oleh Armin. Karena tidak tahu apakah metode ini efektif. Maka mereka langsung mengendarai alat manuver 3D terbang ke sana. Sementara Sasha menggunakan panah untuk memberikan perlindungan jarak jauh. Dia langsung mengenai mata raksasa pelindung dengan satu panah. Ujung panah yang berisi bom meledak seketika. Sambil mata raksasa itu rusak, beberapa orang segera melancarkan serangan bergantian. Raksasa pelindung kesulitan bertahan. Akhirnya, kakinya dipotong dan kehilangan kemampuan bergerak. Tapi saat Armin bersiap untuk memberikan serangan terakhir pada raksasa pelindung. Tapi tidak disangka matanya baru saja pulih. Awalnya dipikirkan pukulan ini pasti mematikan. Tapi pada saat-saat krusial, Eren menyelamatkannya. Namun dia sendiri kemudian terhantam keras ke dinding. Melihat itu, Armored Titan bersiap mengambil rudal di mobil. Tiba-tiba, cahaya hijau menyala di belakangnya. Akhirnya, Eren juga berubah menjadi Titan asal. Pertarungan antara dua raksasa dimulai. Dengan keahlian bertarung yang kaya dan kulit yang keras. Armored Titan jelas memiliki keunggulan. Titan asal tidak bertahan lama. Kemudian, dia ditendang keras di kepala dan terjatuh. Armored Titan semakin mendekat dengan langkah pasti. Siap untuk menyelesaikan serangan terakhir. Namun, Titan asal tidak mengikuti aturan. Dengan cepat, dia mengambil baling-baling helikopter yang ada di tanah. Dengan kuat, dia mengayunkannya ke arah Armored Titan. Langsung membelah bahu Armored Titan. Titan asal mengejar dengan keunggulan. Kemudian, dia menggunakan jurus andalannya lagi. Berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangan. Setelah krisis teratasi, Eren mengambil rudal di mobil. Siapkan untuk meledakkan tembok tinggi dan menutup lubang. Setelah berhasil memasukkan misil ke titik peledakan, dia juga kembali ke bentuk aslinya karena kelelahan. Tapi saat Aming selesai memperbaiki misil dan bersiap untuk meledakkannya, Lao Bai tiba-tiba muncul di atas tembok tinggi. Ternyata dia masih hidup. Dia memperingatkan semua orang untuk menyerahkan Eren. Jika tidak, semua orang akan mati. Jelas Lao Bai ingin menghilangkan kekuatan tempur Eren. Tentu saja Eren yang mengetahui semuanya tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun dia tidak mendukung tindakan ekstrim Kapten Heng. Tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Percaya bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan membawa orang-orang di dalam tembok untuk menghancurkan semua Titan. Mengakhiri kehidupan yang terkekang seperti ini, Lao Bai tersenyum dengan meremehkan setelah mendengarnya. Dia langsung menembak Aming. Tindakan ini membuat Sasha marah sepenuhnya.
Dia langsung menarik busur dan melepaskan panah. 3 panah ditembakkan dengan akurat mengenai leher Lao Bai. Tapi tepat ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba, cahaya api memancar di atas tembok tinggi. Dengan suara jeritan yang menggema di langit, sebuah tangan raksasa muncul di atas. Lao Bai tiba-tiba berubah menjadi raksasa super besar. Tidak terduga, dia adalah orang yang merusak tembok tinggi 2 tahun yang lalu. Penjahat yang melepaskan raksasa masuk. Seperti yang dikatakan Kapten Fudao, penguasa ingin membuat orang merasakan ketakutan, terus menindas mereka di dalam tembok tinggi. Maka dengan sengaja melepaskan raksasa masuk. Berapa banyak orang tak berdosa yang mati karena itu. Orang-orang marah segera mengendarai. Peralatan manuver 3 dimensi meluncur ke atas. Siap untuk bertempur sampai mati dengan raksasa super besar. Tapi tidak disangka suhunya begitu tinggi. Hanya mendekatinya saja sulit untuk ditahan. Arjun menahan panas yang membakar dan maju dengan berani. Namun, dengan satu tamparan, dia hancur seketika. Kematian rekan tim membuat Eren semakin marah. Dengan tekad untuk mati, dia juga maju. Terlihat akan menghadapi akhir yang sama. Saat krisis, sebuah peluru roket datang menyerang. Berhasil menyelamatkan Eren. Ternyata Hanji datang tepat waktu. Namun serangan semacam ini jelas tidak berpengaruh. Eren memanfaatkan kesempatan dan maju lagi. Kali ini dia langsung terbang ke punggung raksasa. Suhu tinggi ratusan derajat membuatnya sulit bergerak. Bahkan sepatunya di bawah kakinya meleleh. Namun Eren masih dengan tekad yang kuat. Sampai di leher belakang raksasa super besar. Namun saat dia bersiap untuk menusuk leher belakang, dia malah ditangkap oleh raksasa yang pulih kembali. Di saat genting, raksasa berbaju besi malah memanjat dengan membawa rudal. Akhirnya dia masih memiliki nurani. Memilih untuk percaya pada Eren. Mungkin cara sendiri memang salah. Karena sudah gagal, maka harapan masa depan harus diberikan kepada Eren. Kamu harus tetap hidup di masa depanmu. Eren. Setelah ledakan yang hebat, raksasa super akhirnya teratasi. Dan pecahan batu yang jatuh akibat ledakan juga menutupi lubang dengan sempurna. Eren dan Mikasa berdiri di atas tembok tinggi. Akhirnya melihat dunia luar.